Kalian bisa kalian bisa buka ChatGPT ya untuk sambil kalian dengar kuliah. Kalau ada sesuatu yang kalian nggak pahami, kalian bisa tanya ya. Jadi jadikan ChatGPT sebagai code assistant, teaching assistant, supaya kalian tidak menghafal belajarnya ya. ChatGPT ini berguna buat orang yang tahu konteks yang mau dia tanyakan gitu ya. Dan biasanya pertanyaan kita itu basic-basic aja ya kalau kita nggak tahu konteks. Tapi once kalian belajar di course ini, kalian akan melihat konteks yang lebih lebar dari sisi fundamental, konseptual, praktikal, dan kalian bisa bikin prompt, desain prompt kalian supaya pembelajaran ini bukan cuma jadi pengetahuan, tapi juga jadi skill, expertise buat kalian nanti pada saat bekerja. Oke? Okay? So, kita akan mulai course hari ini. Kita akan belajar tentang open loop dan uh, sebenarnya ada open dan closed loop ya. Tapi kita fokus dulu ke open loop motion control. Oke? Okay? Biasanya kalau kalian search di YouTube atau di GitHub ya, kalian harus cari misalnya path planning. Path planning itu perencanaan lintasan robot atau motion control. Motion control itu terbagi dua, ada yang open loop, ada yang closed loop. Ya. Coba kita minta formal definition dari open loop dan closed loop ya. Saya bilang in context of robot autonomy, coba pakai bahasa Indonesia aja ya supaya kalian bisa ini ya. Dalam konteks robotika, jelaskan secara formal ya. Ini akan beda hasilnya kalau kalian cuma bilang jelaskan. Karena kalau secara formal dia akan cari formality dari konteksnya supaya lebih ini ya, lebih formal ya. Saya bilang jelaskan secara formal mengenai open loop dan closed loop motion control dan berikan contohnya dalam implementasi. So, dia jawab pakai bahasa Indonesia tentu saja ya. Jadi kalau kita tanya bahasa Inggris, dia jawab bahasa Inggris. Dia belajar dari buku-buku, artikel-artikel, blogs-blogs yang ada. Dan ini jawabannya. Oke? Okay? So, open loop dan closed loop ini dua hal berbeda dalam robotik ya. Dari sisi kita start dari yang open loop. Open loop ini di mana robot itu diprogram dulu ya dengan menggunakan estimasi dari sistem, tapi dia tidak ada umpan balik atau feedback ya. Selama dia jalan ya diikutin aja dia punya estimasi di awal gitu ya. Karakteristiknya nggak ada feedback dari sistem selama dia berjalan. Sehingga kontrolnya hanya bergantung instruksi kalian dalam program. Biasanya lebih sederhana, misalnya kalian lomba-lombaan robot di lintasan yang udah jelas gitu ya. Kita sebut open loop gitu ya. Tidak ada feedback, tidak ada umpan balik dari environment-nya. Ya. Kerugiannya kalau ada gangguan eksternal, misalnya di dalam lintasan orang pasang batu, ya udah kalau dia kena ya dia udah selesai robotnya nggak kebalik gitu ya. Oke, so contoh implementasinya biasanya gerakan awal dan akhir ya di pabrik ya. Misalnya robot di pabrik itu udah ditentuin gerakannya, jadi dia gerak itu aja, dia nggak peduli feedback dari lingkungannya gitu ya. Ini beda sekali dengan closed loop. Kalau closed loop, gerakan robot dikendalikan menggunakan feedback dari sensor, lingkungan, dan dia bisa menyesuaikan lagi gerakannya sesuai feedbacknya. Ya, karakteristiknya dia akan terus memonitor sensor untuk dapat feedback supaya dia ngapain. Oke, kerugiannya ya pasti lebih kompleks implementasinya. Oke, misalnya untuk
motor robot yang harus melihat gesekan atau lain-lain. Kalau ada gesekan, dia akan bergerak dengan cara berbeda. Jadi yang paling pertama kalian pelajari hari ini, bedakan open loop dan closed loop motion control. Oke? So, di sini ada gambar saya kasih untuk yang motion open dan closed loop ya. Jadi dia tidak ada positioning control, tidak ada error correction. Kalau closed loop ada position control dan field orientation regulation. Biasanya ada sensor. Oke, keywordnya di sini ada sensor feedback. Ya, kalau dia ada sensor feedback, dia closed loop. Kalau dia nggak ada feedback dari sensor, ya, ya dia cuma jalanin berdasarkan program kalian. Oke, let's start dengan yang open loop hari ini, ya. Banyak contoh-contoh di GitHub, nanti kalian bisa search open loop motion control dengan Webot dan ROS2 ya, atau di GitHub nanti dibantu oleh Dava untuk praktikumnya. So, kita define dulu motion control untuk given non-holonomic system ya. Jadi sebenarnya kalau di sistem non-holonomic, ini kita udah bahas sebelumnya ya. Motion control itu adalah bagaimana kita ngontrol robotnya ya dari satu initial position ke final decision, final position sesuai dengan konfigurasi. Oke, di sini tentu saja ada matematiknya, ada implementasi code-nya, ada apa aspek-aspek fundamental, konseptual dan praktikalnya ya. Kalau dari sisi matematiknya udah jelas ini Newtonian mechanics ya. Kalian harus belajar fisika waktu SMA, harusnya sudah. Kalian harus belajar fisika dasar di Telkom University, harusnya sudah ya. Dan kalian belajar kalkulus karena semua gerakan Newtonian, posisi, velocity, kecepatan, percepatan itu didefine dalam Newtonian mechanics ya. Matematiknya level SMA, cuman sebaiknya kalian tidak intimidated by the mathematics karena mathematics itu hanya bahasa ya, hanya satu-satunya bahasa yang tidak bias di saat kita gunakan untuk urusan teknis ya. Kalau saya pakai bahasa Indonesia jelasin, nanti orang Korea nggak ngerti ya. Jadi matematik is a language. Dan dengan ChatGPT kalian bisa selalu bertanya, minta dia jelasin lebih baik daripada saya ya. So di Newtonian pasti kita istilahnya kinematik atau dynamic model ya. Jadi misalnya saya punya suatu robot, maka gerakan robot itu secara kinematik didefine dari persamaan geraknya. Biasanya ditulis dalam bentuk posisi X ya, dan ada titik di atasnya, itu artinya laju perubahan posisi terhadap waktu atau kecepatan ya. Itu adalah misalnya fungsi A yang inputnya adalah X pada saat T dan kontrol input pada saat T dan waktu T. Jadi kita define dulu di sini ya, bahwa persamaan kinematiknya atau differential equation-nya itu berhubungan dengan input posisi pada waktu T, dengan input kontrol pada waktu T yang kita sebut U, dan A-nya itu modelnya ya. Jadi A di sini bukan percepatan, tapi itu model karena bisa jadi ada beberapa kinematik model atau dynamic model ya. Jadi A-nya di sini bisa bervariasi tergantung model apa yang kita pakai. Setelah kita dapatkan satu differential equation, ini kalian pelajari di kalkulus dulu namanya Euler method ya, bahwa saya bisa compute differential equation dengan Euler method. Anggap aja bahwa X pada waktu berikutnya sama dengan X pada waktu sebelumnya ditambah gradien ya, delta T dari model ya. Jadi kita bisa bikin kayak ada indeksnya, dan setelah itu kita bisa compute ya gerakan setelahnya.
setelah waktu T, T plus 1, kira-kira di mana posisi yang harus dia tempati. Ya, once kita define modelnya, maka dengan persamaan ini kita bisa mengatur gerakan robot tersebut. Oke, saya lanjut. So, input control, ya, tadi kita notasikan dengan U, ya, kita harus cari dari differential equation itu U yang mana, ya. Oke, kita sebut optimal U atau optimal input control yang menyebabkan gerakan robot itu sesuai dengan trajektori yang kita desain. Oke, biasanya kita harus bikin satu performance metric. Di sini saya notasikan dengan J. Inputnya X, U, dan T. Oke, kenapa harus begini? Karena kita pengen translate problemnya menjadi optimization problem, ya. Jadi problemnya adalah cari optimal input control sehingga robotnya bergerak sesuai harapan kita. Kalau saya bahasakan dengan matematik, maka dia bilang cari optimal control minimize U sehingga persamaan ini terpenuhi bahwa X dot yang ada titik di atasnya sesuai dengan A dan X-nya sama dengan elemen dari possible position dari robot tersebut. Oke, kalau ditulis dengan bahasa matematik kayak gini. Minimize input control terhadap satu fungsi performance metric J, ya, didefine sebagai Hx ditambah integral titik time awal T0 sampai Tf dari satu fungsi G. Pasti fungsi G ini ada hubungannya dengan constraint dan lain-lain mengenai trajektori. Oke? Jadi ini bahasa matematiknya. Oke, setelah kita define dia punya performance metric, kita harus cari optimal control, ya. Nah, optimal control itu uh, kita anggap U star ada bintangnya di atas. Oke? Nah, karena kita berurusan dengan motion control, pasti ada dua opsi. Ada opsi yang closed loop, ada opsi yang open loop. Apa bedanya optimal control closed loop dengan uh, open loop? Oke, kalau di closed loop, uh, relationship-nya itu jadi P, fungsi X dan T, ya. Tapi kalau di open loop, kita sebut dia F, X, T0. Apa itu T0? Ini bedanya apa F sama P? Kalau F itu hanya bergantung, posisinya hanya bergantung posisi awal pada waktu awal T0. Tapi kalau dia selalu dapat feedback dari sensor dan environment, maka posisinya itu fungsi T, bukan fungsi initial position T0, gitu ya. Jadi bedanya closed loop sama open loop itu hanya di input X-nya itu hanya bergantung titik awal kalau dia adalah open loop. Oke? So, untuk compromise biasanya ada robot-robot yang juga dia compromise ya, dia bisa open loop, dia bisa closed loop ya, dia tinggal tambahin aja ya. Misalnya reference control open loop dan trajectory tracking low closed loop, dia tambahin some error ya. Ini untuk gabungan atau hybrid. Hari ini kita hanya fokus dulu ke open loop bahwa dia punya optimal control U star hanya bergantung posisi pada saat waktu awal dan waktu. Jadi biarin dia gerak, tapi dia bergantung posisi awalnya. Nanti dia akan terus bergerak sesuai dengan fungsi F. Nah, kalau kita udah define seperti ini, ternyata ada dua kelas method ya. Jadi ada direct method, ada indirect method. Apa itu direct method? Oke, nanti kalian bisa minta juga ke ChatGPT dalam bahasa Indonesia. Direct method ini dia transcribe infinite problem menjadi finite dimensional nonlinear programming. Agak kompleks di sini istilah NLP ya, bahwa intinya gini. Kalau saya punya persamaan open loop control, kalau saya pakai direct method ya, dia pakai NLP untuk solve ya.
Pertama dia discretize dan dia optimize. Tapi ada juga teknik-teknik atau metode-metode yang indirect yang langsung mencari minimum point. Jadi dari fungsi objektif atau performance, dia bisa direct find minimum point indirectly, ya. Jadi dia first optimize, baru dia discretize. Jadi ini dua kategori dari open loop motion control. Mungkin kalian supaya lebih paham di situ, kalian prompt ke ChatGPT ya, bilang dalam konteks open loop ya, motion control, oke, jelaskan apa metode ya, tadi ada metode direct dan indirect dalam oke, uh, indirect dan contoh algoritmanya ya, bisa bilang gitu sebagai. Jadi ada beberapa algoritma-algoritma ya yang memang di ini. Oke, cuma ini dia ada feedback ya. Ini mungkin dia masih ingat konteksnya di atas. Jadi mungkin kalian promnya harus lebih baik dari ini ya. Karena harusnya dia tidak ngomongin feedback kalau dia di open loop ya. Jadi nanti kalian coba prom yang lebih baik dari tadi. Intinya saya pengen nunjukin bahwa jangan menghafal belajar itu. Bahwa dalam open loop control ternyata ada algoritma-algoritma yang masuk dalam kategori nonlinear programming NLP ya, dengan cara first discretize then optimize. Ada juga yang indirect. Oke, kita lihat yang direct method pakai NLP. Kira-kira gimana formalitinya ya? Tadi saya bilang ada fungsi performance atau objektif yang harus dicari minimum optimal kontrolnya. Kalau ditulis dalam bahasa matematiknya kayak begini, ya. Kalian harus bisa pahami kalau matematik jangan dihafalin ya. Nah, tadi dibilang di metode yang direct method, itu pertama dia discretize, setelah itu baru dia minimize atau dia optimize. Oke? Jadi stepnya ada dua step of algorithm, discretization dari sisi waktu, interval waktu, ya, posisi-posisi X-nya, baru dia perform optimization method pakai NLP ya, supaya dia bisa cari lintasan optimumnya. Oke, ini contohnya. So misalnya saya punya robot planar quadrotor ya, bentuknya seperti ini. Kalau digambar dalam dua dimensi. Objektifnya apa? Saya pengen motor saya ini bergerak dengan performance energi yang dia pakai itu minimum. Nah, saya define persamaan energi objektifnya seperti ini, dan nanti algoritma tadi itu akan solve, nyari motion plan-nya. Motion plan-nya output-nya nanti seperti ini. Ya, bahwa robot ini kalau mau bergerak dengan energi minimum, harus mengikuti lintasan atau motion plan persamaan ini. Ya, bagaimana dia turunin ini pasti ada matematiknya ya. Tapi biasanya pembuat robot, kalau kalian bekerja misalnya di Tesla Robotik, Tesla Bot, atau di Boston Dynamics, ya setiap elemen dari robot kalian, kalian harus tentuin objektifnya dan solve persamaan diferensial kinematiknya atau motion controlnya, supaya gerakannya itu ada dalam kondisi open loop. Ya, oke, ada banyak uh, software package, ada Dido, Prompt, GPOps, ada Cascadi, ya, ada Akado. Biasanya ada library-library untuk direct method NLP tadi ya. Ada best practice dari framework-framework tersebut, sehingga pembuat-pembuat robot itu nggak mulai dari awal. Karena ini ada hubungannya dengan optimization dan differential equation, pasti banyak akademisian yang bekerja ya. Contoh misalnya yang dari Dido itu ya. Nanti kalian bisa lihat, mungkin kita pilih satu contoh misalnya Akado. Ya, masih ada nggak nih project?
Oke, ini algoritma untuk automatic control and dynamic optimization, dia pakai MATLAB. Oke, ada yang Python nggak ya? Coba kita cek. Ini kayaknya komersial ya. Jadi ada Optimal Control Box Tools. Ini misalnya untuk ngontrol satelit dan lain-lain, drone ya. Pasti ada company-company yang memang specialize di sini untuk high technology drone dan lain-lain. Coba lihat, nggak ada yang open source apa ya? Yang Python. Next Generation Optimal Control Software. Banyak ya di sini. Ada juga Cascadi. Nah, udah nggak ada kayaknya itu. Oke, coba kita cari aja lagi nanti. Misalnya Optimal Control Robotic Framework for ROS2. Nah, ini ada papernya, dia bandingkan mungkin di sini ya. Kalian bisa lihat-lihat juga kayak paper survei gini supaya kalian lihat apa sih yang available buat buat uh, optimal control di robot yang integrate dengan ROS2. Oke, di sini ada surveinya. Oke, ini tipe-tipe robotnya. Kita butuh frameworknya justru ya. Ya, ini harus dibaca dulu untuk cari framework-framework apa yang available untuk ROS2 ya. Nanti bisa dibantu sama Dava. Move it, kalau ini move it karena dia fokus ke jadi move it itu udah ada optimum kontrolnya untuk move it yang arm manipulator ya. Tapi yang generik ya pasti drone beda, pasti robot-robot lain beda. Kalau ini kayaknya untuk yang arm manipulator. Oke, nanti kalian search lanjutannya, misalnya ini ada soft robotic. Nah, kayak gini-gini, yang open source gitu ya. Di sini ada contoh-contohnya untuk ini yang dari Stanford ASL. Ya, ya, yang kayak gini-gini. Coba nanti search yang Python, ada nggak yang bisa kalian utak-atik supaya dapat penyelesaian optimization dan differential equation-nya. Oke, saya lanjut. So, ada indirect method. Tadi kalau yang NLP, discretize dan optimize. Kalau ini kebalikan ya. Indirect method ada beberapa step, which is mainly ada 3 step. Dia bikin dulu necessary condition untuk optimality-nya, ya. Dan ini dia translate menjadi 2-point boundary value problem, baru dia discretize dan dia solve equation systemnya. Oke, ada banyak method yang uh, di dalam kategori indirect ini ya. Di sini dia bilang ada materi tambahan yang harus kalian lihat di slide-nya Stanford. Oke, so waktu kita menghitung atau mengcompute visible trajectory, biasanya cukup untuk mengenerate trajektorinya gitu ya. Tapi ada beberapa sistem yang bisa dikategorikan sebagai differentially flat system. Ya, ini ada kategori ya, differentially flat system yang pasti mengarah ke teknik-teknik penyelesaian yang lebih mudah gitu ya. Differentially flat. Kalau kita bilang differentially flat itu hasil diferensialnya flat ya, artinya fungsinya punya kemiringan aja gitu. Bukan complex function. Contoh simple car ya, ini generalized koordinatnya didefine dengan apa ban arah ban ya dan theta, psi dan xy. Kalau kita lihat dinamiknya itu bisa ditentuin dengan ini dan
gerakan dinamiknya X titik cos theta V, Y titik sin theta V. Jadi posisi XY dari car ini pasti mengikuti persamaan ini. Ya, ini termasuk differentially flat karena simple dia punya equation waktu saya diferensialkan x dot itu kan diferensial itu jadinya cos v cos theta v differentially flat. Oke, lebih simple. So once kita dapat persamaan yang differentially flat ya smooth trajectory dia bisa di solve dengan gampang, dapat solusinya ya bahwa theta bintang seperti ini rumusnya, psi seperti ini rumusnya, x bintang x titik atas ya itu seperti ini hasilnya. So jadi dari contoh yang mobil tadi, bottom line-nya bahwa semua state variable dan inputnya bisa ditentukan dengan trajektori dari ban-nya ya, wheels-nya, dan bisa di solve persamaannya dengan mudah. Dan jadi kalau kita ketemu case yang differential flat ya, uh, itu lebih mudah untuk di-solve. Biasanya kita bisa define lebih formal, ini definisi differential flatness, ya, bahwa kalau ada non-linear system X dengan model A, ya, dari fungsi X dan input control U, maka dia differentially flat kalau ada suatu fungsi alpha sehingga Z atau generalized koordinatnya hanya ditentukan oleh alpha tersebut. Ya, biasanya kita bisa translate kompleks problem menjadi differentially flat ya pasti ada hubungan matematiknya tapi itu yang biasa dikerjain oleh orang-orang pembuat robot ya untuk usernya biasanya kita udah dapat SDK-nya untuk dia punya motion planning oke tapi in case kalian bekerja nanti di perusahaan-perusahaan yang membuat robotnya itu sendiri kalian harus dalam di sini ya, mengenai definisi-definisi differential flatness, penyelesaiannya gimana. Kadang ada kompleks problem kita bikin jadi indirect dulu supaya jadi differential flat, baru bisa di solve. Oke, so uh, setiap spesifik robot pasti udah di-define tuh potensial motion planning-nya. Kalian harus lihat di Weebot ya, misalnya gerakan arm manipulator, misalnya dia berapa degree of freedom, atau gerakan car atau mobil ya yang punya 4 roda akan berbeda kalau dia punya beberapa roda lagi tambahannya dan kalian harus cari gimana caranya kalian bisa panggil dia punya trajektori dari SDK-nya untuk motion planning-nya. Kalian harus bisa implement dengan Weebot dan ROS2. Oke? Okay? Ada case yang sederhana yaitu differentially flat. Biasanya case yang kompleks, dia berusaha supaya bisa jadi differentially flat, supaya bisa di-solve. Oke? Okay? Oke, that's it buat hari ini. Kalau ada konteks-konteks yang menurut kalian tidak pahami dari penjelasan saya, silakan build kalian punya question di catatan kalian dan berdiskusi dengan ChatGPT. Dengan konteks yang tepat, harusnya dia bisa menjawab yang tepat ya. Bahkan dia bisa kasih contoh code untuk hal-hal yang sederhana. Contoh misalnya untuk yang ini ya, simple car dengan four wheel ya. So misalnya saya bilang explain generalized coordinate of a simple car robot with four wheels. Oke, okay? Coba lihat. Ini kan dia punya generalized koordinatnya dulu. Oke, okay? Dan also explain how to define ya its motion control, its kinematic or dynamic and optimum motion
control. Okay, give sample codes in Python uh, as illustration. Ini robot yang paling sederhana karena generalized koordinatnya cuman simple x, y, theta, psi tadi ya. Nah, ini dia kasih contoh kelas, dijelasin ya, dia kasih contoh kelas robot self x, y, theta, ini kelas untuk robotnya dan move-nya ya. Lihat move-nya np v kosong theta dt persis dengan yang tadi ada di slide. Oke. Setelah itu baru dia kasih code untuk usage-nya. Nah, kalian bisa jalanin dengan Colab. Kalau dibanding kalian install Python di dalam laptop ya harusnya bisa jalan di Google Colab itu ya. Oke, paste code-nya di sini dia cuma butuh nampai karena ini persamaan sederhana ya bahwa uh, kinematic modelnya dia define, habis itu dia kasih movement-nya dan dia oke coba jalan. Oke, oke, terus ya kalian bisa minta lebih lanjut misalnya from the kinematic model above, okay, make synthetic data for configuration and visualize and code and write Python codes to visualize the path of the car robot. Dia modify lagi code-nya, dia plot path-nya. Ya, saya pengen dia plot path supaya kelihatan lintasannya kayak gimana. So, kalau ada library-library yang lebih bagus, ini cuma library basic ya, NumPy dan PyPlot. Nah, ini dia define path plot-nya. Oke, okay? Oke, that's it dari saya. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum saya serahkan ke Dava. Oke, kalau nggak ada, silakan Dava dilanjutin practice Webots dan ROS2 uh, untuk motion planning open loop. Baik, Pak. Oke, baik. Kita masuk ke sesi praktikalnya. Untuk sesi praktikal minggu ini kita akan melakukan tutorial Move dengan ROS2 di Ubuntu Linux Virtual Machine Oracle. Nah, pertama-tama kita eh, buka ininya dulu ya, Ubuntu, buka aplikasi Virtual Machine Oracle-nya, kemudian running Ubuntu yang versi 20.04. Setelah itu, kalau udah, kita
bisa buka ini tutorial dokumentasi Mufid di website official Mufid. Bentar. Agak banget kita lagi bisa. Oke, ini bisa ini bisa websitenya. Nah, pertama-tama untuk menginstal Mufid yang kita lakukan dulu itu menyiapkan Rosnaitic. Jadi harus install Rosnaitic di Ubuntu-nya. Pakai ini ikutin ininya langkah-langkahnya sampai akhir. Kemudian kalau udah diinstal, kita bisa lanjut install ROS dan Catkin-nya untuk Mufid. Nah, kita bisa ke virtual machine-nya, agak banget. Nah, kemudian buka terminal, cek versi ROS-nya. Ini ROS-Natic, kemudian kita bisa buka versi Oke. Untuk step pertama kita bisa ketik command roasted update, mengupdate, enter. Ubuntu Ubuntu ini emang agak berat ya ke laptop.
Jadi ya tersebut ini sedang update proses update-nya, update terus deh. Nah, ini nah, ini, ini kita buka getting started. Nah, ini Rosdev. Oke, udah. Selanjutnya sudah update dan password dan back. Ya, harus tunggu beberapa waktu. Selanjutnya ini akan ke terminal. Yes, enter. Oh ya, untuk Ubuntu versi 20.04 ini eh, ROS yang direkomendasikan itu ROS Native. Jadi harus disesuaikan ya versi Ubuntu dengan versi ROS-nya. Kalau untuk versi ROS, kalau untuk versi Ubuntu 22.04 itu eh, ROS yang bisa dipakai itu ROS Humble. Nah, jadi kalau misalkan ingin pakai ROS Native di versi Ubuntu 22.04, kemungkinan tidak bisa akan terjadi error. Kemudian sebaliknya kalau pakai Ubuntu 20.04 itu kalau kita pakai ROS Humble dia juga akan mengalami error. Dia harus disesuaikan versi Ubuntu dengan versi ROS yang kompatibel sesuai dengan yang ada di website official ROS2. Ini kita tunggu prosesnya. Oke, udah. Selanjutnya install Catkin ROS Build System. Ini kita masukin ke terminal, enter. Oke, ini udah. Enter install WS2, enter. Oke, udah. Kemudian kita buat Catkin workspace-nya. Nah,
buka file. Nah, kita masukin ini. Nanti kalau enter nanti akan buat folder baru di home. Namanya WS underscore move it. Nah, isinya ini. Kemudian kalau udah dibuat foldernya, kita bisa cd masuk ke lokasi foldernya. Di ini, terus download move it source-nya. Nah, benar ya. Move it. Kita hapus buat directory lagi. Oke. Ya. Nah ini ya, isinya cuma nah kita masuk ke halaman folder. Nah ini udah masuk. Kemudian download source untuk movie-nya di dalam folder PS ini. eh, Begitu cek masukkan. Kemudian copy paste ke terminal, enter. Ini dulu ya, lumayan banyak yang harus di download, di cloning ke folder PS movie. Nah ini tuh. Ini sedang proses download. Nah, nanti folder-folder uh, resource dari Movit yang di download akan tersimpan di sini, folder src source dari ws underscore Movit. Kita cek ini ada isinya juga Movit yang cut. Oke, itu selesai dengan download. Selanjutnya ke balik ke oke.
Selanjutnya clone GitHub yang isinya contoh kode dari robot underscore movie. Nah, terus ini dulu git clone dengan source code-nya. Khusus download. Ini udah. Selanjutnya copy paste ini. Nah, ini udah ada. Jadi, selanjutnya kita buat data workspace-nya. Kita ini benar. Nah, ini press enter. Oke, install berhasil. Sukses. Selanjutnya ini bisa sini. Oke, terus ini. Oke, ini kita ke folder WS Movie, yaitu admin config dan copy paste, enter. Oke, ini lihat ini build untuk folder build, devel, log sama src-nya ada ya. Kita bisa cek di file. Eh, ini, nah, ini nanti folder ini akan muncul folder ini, build, devel, dan logs. Yang kan simpan di situ. Dan cat build.
Oke, kita source in workspace-nya dalam bash rc. Oh, bentar. Jadi s s ya, ini, ini, oh ini, bisa ini, nah kita bisa cek dengan gedit slash bash rc, dicek apakah source-nya sudah. Oke, ini udah ya, udah ada. Nanti kita hapus. Oke, dan save, close. Filenya. Setelah itu kita step selanjutnya visualisasi robot dengan interaktif motion planning menggunakan AirVis. Oke, semoga bisa. Oke, kita ini copy paste command loss, cek dulu coba ya.